Hai, selamat berapa saja dan salam merdeka untuk kita semua, warga negara Republik Indonesia. Saya dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Saya ingin menyampaikan sebuah hal atau sesuatu hal yang saya tuangkan dalam sebuah tulisan, karya tulis saya. Mungkin tidak sebanyak sebuah majalah, namun ini sebuah ringkasan yang saya ambil dari sudut pandang keadaan kita saat ini di tengah keadaan yang lagi mengalami darurat kesehatan. Sebuah dilema yang terjadi di tahun 2020, terjadi sebuah badai yang berasal dari senyawa kecil, yaitu yang mulai dikenal Indonesia di tahun 2020 dengan sebutan virus corona atau COVID-19. Kenapa ini harus kusebut dilema? Karena seakan-akan virus corona membuat kita harus beraktivitas lambat dan tidak dapat berbuat banyak. Namun aku mulai berpikir kalau ini hal yang tidak harus menjadi hantu. Namun virus corona membuat seantero dunia panik dan ketakutan. Virus kecil itu mampu membuat manusia yang besar berakal tak berdaya dalam waktu yang sangat singkat. Terkadang saat aku melihat tayangan di TV, media sosial yang ada, saat ini aku merasa aku telah kalah dalam memenangkan dunia yang saya harus menjadi lahan kekuasaan aku manusia. Sudahlah, diam di rumah adalah solusi. Menurut banyak orang atau itu yang dikampanyekan saat ini sebagai maskot untuk masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia, agar kita bisa terhindar dari sebuah wabah atau virus. Menurut aku saat ini itu hal yang bodoh sebagai manusia. Maka aku coba tuliskan sebuah pemikiranku bahwa hidup ini adalah perjuangan, dan dengan diam saja di rumah, menurut aku itu bukan perjuangan, tetapi itu menunjukkan sebuah penantian, kata lain dari menunggu waktu kita, dan kita lemah sehingga kita tidak bisa berusaha, namun hanya mengharapkan hal mujizat dan tak pernah mau menciptakan sebuah tanda heran. Teman-teman, menurut aku, apa untungnya kita ketakutan dengan virus? Mati dan hidup adalah takdir. Namun saat ini aku mulai bergemar menulis dan membaca karena hashtag di rumah aja. Awalnya aku hitam, tidak sebening saat ini kalau dilihat, karena iklim di Papua kan sangat panas. Kemudian orang Papua identik dengan warna hitam. Namun karena kejadian ini, adanya COVID-19, aku di rumah, makanya kulitku agak terang. Namun aku kadang berpikir,
terang bukan karena perubahan kulit, disebabkan karena banyak di rumah sehingga pucat. Aku mulai menggemari seorang psikologi yang sering aku lihat di siaran televisi ataupun di media, sosok Rocky Gerung dengan kata-kata dan cara pandang serta berpikir kalau kitab suci adalah fiksi. Karena menurut aku ya aku sendiri merasa bahwa terbukti dengan keadaan ini manusia mulai menjauh dari kepercayaan dan keyakinan mereka bahwa dengan beribadah ke tempat ibadah berarti kita berada dalam Tuhan, namun dalam rumah ibadah tidak aman seperti rumah kita, sehingga kita diwajibkan di rumah saja. Maaf, karena ini adalah pemikiran saya, pikiranku sendiri. Seperti ini aku anggap lucu. Aku mulai dengan mengolah sisi otak. Mungkin otakku sangat sempit dalam memahami situasi saat ini. Mungkin ini karena stres yang disebabkan keadaan yang aku buat sendiri, atau harus menunggu. Dalam analisis pribadi yang saya lakukan dengan otak kecil saya, menurut saya dunia sedang melakukan revolusi alam, atau juga ini dapat dikatakan Armageddon. Namun saya mencoba menciptakan eksperimen berpikir bahwa kita butuh sebuah pikiran dan kepercayaan pada diri kita, bahwa manusia yang memiliki akal dan pikiran apakah harus berperan dengan virus. Namun saya tidak merasa demikian, sehingga menurut saya mungkin dengan keadaan ini kita jadikan ini sebagai edukasi dalam dunia pendidikan, karena menurut saya hal ini merupakan strategi yang harus kita terapkan untuk membangun proteksi diri kita terhadap virus baik corona maupun yang akan datang. Kemudian kita melakukan pekerjaan dengan waktu yang sangat singkat tanpa mengakibatkan kelelahan pada subjek atau pelaku kerja. Sehingga di dalam bidang kesehatan kita dianjurkan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun. Hal itu dilakukan untuk memproteksi diri kita secara fisik. Apakah kita pernah berpikir untuk memproteksi diri kita secara rohani? Tidak, karena tempat ibadah saja ditutup. Kemudian kita dihantui dengan rasa takut untuk keluar rumah. Tanpa sadar dengan di rumah kita hanya menunggu waktu kita, apakah lanjut atau berakhir sampai di situ. Kali masyarakat dengan pengetahuan akan bahaya virus, tapi bukan menutup pintu rumah dan berdiam di rumah saja.
hidup untuk bekerja, belajar, berpetualangan, berkarya, dan pada waktunya berakhir dengan cerita. Jangan dibuat menjadi cerita usang. Berakhir tanpa bertindak, dunia bisa dan Indonesia mampu. Jangan seperti permainan anak kecil yang di daerah saya Papua disebut suten. Jari gajah harus dikalahkan dengan jari kelingking. Saya takut ini menjadi kenyataan. Hidup di masa saya harus berdaya, bukan kehilangan daya. Manusia bukan makhluk biasa, kita luar biasa. Tak mungkin kita binasa kalau kita terbiasa untuk melakukan apa yang dikehendaki Yang Maha Esa. Jika tidak, kita akan binasa karena hilang jasa dan masa tanpa ada rasa. Jadikan Indonesia virus dengan semangat dan ciptakan rasa. Berani tanpa batas menjadi negara yang kebal, bukan bebal. Jangan sembunyi dari keadaan yang ada dan terjadi saat ini, tetapi ekspresikan diri kita dengan semangat bahwa hidup harus terus berjalan tanpa batas, dengan mengedukasikan diri kita dengan keadaan yang ada, terus maju pantang menyerah dengan prinsip mati satu tembus seribu. Jangan jadi penakut, tetapi mari bersemangat dan beredukasi untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat tanpa ada rasa takut, terutama untuk membentuk generasi yang berani dalam menghadapi situasi kondisi toleransi, pantauan dan jangkauan yang ada. Hidup ini singkat, jangan pernah menunda. Comeback dengan terapkan pola hidup sehat jasmani dan rohani. Bersihkan diri, rajin mandi 2 kali sehari dengan sabun, wajib cuci tangan dan kaki saat selesai beraktivitas, menggunakan masker saat berkumpul dengan banyak orang, menjaga jarak antar subjek di luar rumah, terapkan apotek rumah, jangan minum, jaga imun tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan minum air mineral secukupnya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi umat beragama. Salam dari semasa merdeka.